Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat yang berbahagia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri satu, dan Dia menciptakan darinya pasangannya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan segala namanya. Kamu saling meminta dan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Dan di ayat yang lain Allah juga berfirman pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Firman tadi adalah kalam Allah dari Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga bersabda melalui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, fa innahu lahu wija'un. Rawahun muttafaqun alaih. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa saja belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari dalil di atas, perlu kita ketahui bahwa Allah dalam Al-Quran memerintah menikah. Begitu juga dengan Rasulullah SAW menyatakan untuk perintah menikah. Maka dari situlah dikatakan bahwa menikah menurut Islam sangat dianjurkan. Menurut bahasa Arab, menikah itu berasal dari kata an-nikah yang berarti himpunan. Sedangkan menurut istilah, suatu akad yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan kata ankahtuka yang berarti menikahkan, atau zawwajtuka yang berarti mengawinkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari sini tidak hanya dalam Islam pernikahan diatur, tapi juga menurut undang-undang yang berada di negara Indonesia, agar pernikahan ini tidak digunakan dengan semena-mena atau tidak sesuai dengan kaidah, sesuai dengan hukum yang ada. Dalam Islam, hukum pernikahan ada, yang pertama adalah mubah, berarti boleh. Yang kedua adalah wajib, yaitu untuk seseorang yang mampu lahir batin dan takut terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga adalah sunnah, bagi mereka yang sudah mampu dan sudah ada calon untuk menikah.
Yang keempat adalah makruh, belum mampu untuk menikah tetapi mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang terakhir adalah haram, belum mampu menikah tetapi memaksa menikah. Ini akan menimbulkan bahaya yang mana bisa terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Nah, dalam proses pernikahan dalam Islam itu ada urut-urutannya. Yang pertama adalah melakukan ta'aruf atau perkenalan, dilanjutkan dengan meminang atau khitbah, mengikat, yaitu bahwa dia mau lanjut untuk menikah. Yang ketiga adalah mas kawin atau mahar, yang mana mahar ini harus disebutkan dalam waktu ijab qabul. Nah, ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama yang kita bahas adalah rukun nikah. Yang pertama rukun nikah yaitu ada calon suami. Nah, calon suami di sini harus Islam, harus balik, harus berakal, sehat jasmani dan rohani, laki-laki sejati, dan berumur minimal 21 tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, yang untuk undang-undang ini adalah sesuai dengan kaidah yang ada di Indonesia. Tetapi dalam Islam syaratnya adalah balik dan berakal. Nah, untuk calon istri dia juga harus Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sejati, berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di sini adalah umur yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi menurut Islam dia cukup dengan balik. Karena Siti Aisyah dulu umur 9 tahun sudah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah wali calon istri, yaitu seorang laki-laki yang Islam juga, balik, berakal, merdeka, dan adil. Yang keempat adalah 2 saksi, yang mana seorang laki-laki calon suami harus mendatangkan 2 orang saksi yang adil dalam proses akad nikah. Yang kelima adalah sigot atau redaksi daripada ijab qabul atau penyerahan dan penerimaan dalam prosesi pernikahan. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah dan qabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari calon suami. Kedua hal tersebut harus dinyatakan sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, itu adalah rukun nikah. Nah, dari beberapa hal yang disampaikan di atas, kita bisa ambil kesimpulan, pernikahan adalah suatu amalan yang dapat menyempurnakan iman seorang hamba dengan membangun rumah tangga sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Menikah dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan apabila telah siap lahir dan batin, agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga mampu menciptakan generasi yang berkualitas dan terhindar dari perceraian atau hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan. Terima kasih kami sampaikan. Semoga informasi tadi membawa manfaat. Jangan lupa sebarkan hal-hal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.